Jadi Jokowi ketika menghadapi kasus RRT ini awalnya nggak menduga bakal Oh, enggak sebesar ini gitu menduga, ya? enggak menduga. Karena dianggap sama kayak kejadiannya Bang Dianggap Willy, dianggap begitu. gampang aja digilas sama Waduh, hukum sama gampang. Dia punya duit menyewa orang yang bisa menggonggong. Kanjeng Roy itu, si Andi Aswan ngomong itu dibilang Pak, huk, 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 huk. Di studio malah ngomong gitu. Jokowi bangun apa? Bangun jalan mbahmu. Duitnya siapa? Ini duit kita itu. Kenapa kau larang lewat di situ? Nah, termul kawan-kawan yang terlalu fanatik kepada Jokowi itu sampai membuta-tulikan kesadaran politik itu. Tapi kan Prabowo selama ini nggak pernah bersuara apa-apa, kayak nggak ada kesan melindungi atau membela Jokowi dalam kasus ijazah ini. Nah, itu yang menyimpang dari senario kira-kira. Salam Pancasila. Soal Kawan, ketemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini saya tidak memulai dengan tema, tapi menyambut dulu narasumber yang rasanya agak lama tidak hadir di Ruang Dialektika, Kang Mat Sobari. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Matur suwun sudah Sami-sami. rawuh lagi ke sini. Sami-sami. Beberapa waktu ke belakang kayaknya memang ada sedikit menghilang dari ruang medsos gitu. Kira-kira sekarang sudah sehat lagi, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehatlah, intisarinya sehat. Sehat. Kalau gangguan itu di badan nempel-nempel itu bukan gangguan. Kalau gangguan itu di pikiran, di perasaan, nah itu betul-betul gangguan. Nah ini Lebih gawat ya kalau gitu. lebih gawat ini alhamdulillah tidak gitu Bung. Di tengah kemudian tidak terlalu muncul di medsos itu, saya terakhir kemudian Kang Sobari sepertinya masih sangat mengikuti kasus ijazah yang sampai hari ini masih belum menemukan titik terang, ini palsu apa enggak gitu kan. Bagaimana kemudian proses hukum yang kemudian menjerat trio RRT ini juga Kang Sobari sepertinya juga punya banyak. Terakhir komunikasi dengan trio RRT gimana posisinya itu? Saya intens sekali mengikuti mereka itu dari awal. Ya. Dari awal, terus. Dan saya tertarik memahami mereka punya langkah-langkah akademik. Sehingga ketika akhir-akhir ini mereka minta saya menjadi saksi meringankan, saya dengan gembira dipanggil Polda membuat persiapan apa yang mesti dikatakan. Nah, saya menjelaskan perkara metodologi. Nah, itu saya menjadi intens itu karena ya saya kan pensiunan peneliti. Ya, hidup saya di wilayah semacam itu, dan ini ada 3 orang yang jauh lebih muda dari saya, gigih ini secara akademik. Gigih secara akademik mereka terus berjalan, maju terus. Diwarnai oleh celaan-celaan, oleh kritik-kritik di media, mereka bisa balik mengkritik. Nah, itu juga satu keterampilan komunikasi yang dahsyat dari tiga-tiganya. Dahsyat sekali mereka itu. Dan saya sebelum ada permintaan supaya saya menjadi saksi, itu saya merasa marginalized dari kesibukan dunia akademik itu. Dunia akademik yang disorot oleh media nasional setiap hari. Nah, saya nggak ada. Nah, itu saya memprotes. Keadaan saya sendiri kok masa begini, masa saya nggak ada peran sama sekali, itu tidak bisa.
Saya bukan orang yang netral terhadap Iya. perjuangan yang namanya, ini kan perjuangan kebenaran Jadi namanya. gemes gitu rasanya gitu ya? Gemes. Tapi saya tetap menyorot masing-masing orang itu. Punya karakter-karakter yang saya punya sebutannya masing-masing. Memiliki suatu yang namanya the art of resistance. Hmm. Resisten terhadap orang-orang sebelah sana yang banyak jumlahnya, resisten terhadap Jokowi, resisten terhadap polisi, resisten terhadap omongan itu dalam forum-forum mereka masing-masing punya. Itu yang membuat saya bergembira menjadi bagian. Itu Bung Rasman itu menyebutnya terprovokasi atau ada pokoknya kena, orang-orang ini pada kena provokasi. Saya menjelaskan tidak bisa, Bung. Orang di dunia akademik itu, apalagi yang sudah tua, tidak mungkin Iya. terprovokasi sebagaimana orang dalam masyarakat umum terprovokasi oleh berita yang memang yang berita panas, yang berita yang Iya, diulang-ulang, iya, yang iya. tidak. Saya tidak terprovokasi. Tapi memang ada dalam dunia akademik itu kalau kita membaca buku dan kemudian ada yang memberi endorsement itu, ada yang memakai kata provoking. Provoking. Thought provoking kalau istilahnya gitu kan. Nah, Memprovokasi pikiran gitu. nah saya provoking itu saya tidak hubungkan dengan provokasi supaya lebih netral. Kalau yang harus berhubungan dengan apa yang dipikirkan oleh Bang Rasman itu provokatif. Iya. Kalau provokatif iya itu. Tapi berhubung pertanyaannya provokasi. Provoking itu menggetarkan sebenarnya. This is a very provoking new book on age 5. Provoking baru. Buku yang menggetarkan zamannya gitu. Menggetarkan jiwa pembaca. Iya. Jadi tidak pembaca tidak. Iya. Terprovokasi kan kemudian untuk gerak, untuk sesuatu yang tidak bisa. Iya. Itu provoking, itu menggetarkan jiwa dan pemikiran kita menjadi aktif. Aktif bisa kemudian Iya. lebih kritis, bisa memberi kritikan, bisa memberi masukan, Iya. bisa menyanjung. Jadi kalau basicnya masyarakat akademis yang terprovok itunya ya, Iya, pemikirannya ya. jiwa, pikiran. Ya karena saya sendiri misalnya selain Kang Sobari itu kan ada salah satu senior juga yang narsum di sini yang menanggapi kasus ijazah Jokowi ini, Prof. Rias Rasyid itu kan. Iya. Ya kita kan tidak mungkin menganggap orang sekali Prof. Rias Rasyid itu terprovokasi gitu kan. Pasti kan melalui pemikiran yang dalam dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana, Bung, saya mau agak mundur sedikit. Kenapa sih menurut Kang Sobari isu ijazah ini penting gitu? Toh Jokowi sudah selesai. Dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Kalaupun nanti ketahuan misalnya terbukti di pengadilan ijazahnya itu palsu, dampaknya itu apa sih? Apa pentingnya kita membuktikan itu? Masih in office maupun sudah tidak in office itu bukan isu yang utama. Ya. In office itu maksudnya masih menjabat ya? Ya. Masih formal menjabat. Bukan itu bukan itu. Melainkan bahwa ini selembar ijazah pernah dipakai melamar suatu jabatan prestisius tertinggi di masyarakat kita, dan karena itu semua orang secara alamiah berpikir pemimpin tidak mungkin bohong, pemimpin tidak boleh bohong, pemimpin tidak boleh tidak terbuka. Dalilnya semacam itu karena sebenarnya diam-diam tokoh-tokoh akademik ini berpikir tentang suatu tradisi dalam leadership. Adalah tradisi ketokohan, ada legacy yang ditinggalkan, ada
kesan-kesan baik untuk dikapitalisasi bagi kepentingan bangsa Indonesia. Jadi kita memang berharap ada sesuatu yang besar yang ditinggalkan, dan yang besar itu sudah ditinggalkan, mari kita besarkan lagi, besarkan lagi, besarkan lagi. Kalau besar itu urusannya dengan moralitas, kesediaan untuk terbuka, kesediaan untuk dikritik, atau kebalikannya. Nah, itu sama-sama itu hal yang menjengkelkan bagi masyarakat. Masa pemimpin yang dimuliakan, yang digaji tinggi, selesai jabatan diberi hadiah tanah luasnya begitu. Itu suatu kemewahan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Namun kok kelakuannya kok meremehkan seluruh orang. Meremehkan. Karena itu kita menganggap dia tidak bisa kita hormati. Menyebutnya. Karena dia tidak bisa hormat pada dirinya. Dan jabatan yang kemudian. Dan jabatannya. Dia tidak bisa hormat. Karena keseluruhan momentum pada waktu berkuasa itu ditujukan pada urusan keluarga. Ya ini bukan karangan, ini kan faktual, semua orang bicara perkara yang sama. Nah kalau sudah begitulah keadaannya dan kemudian gigih mati-matian menyembunyikan ijazah yang kemudian kita tahu memang tidak ada hasil temuan Bank Bonatua Silalahi menunjukkan itu. Nah kalau sampai di situ sebenarnya ini Jokowi mengira urusan ijazah yang dituntut oleh 3 orang ini bukan 2 orang yang tempo hari itu jurnalis dan 1 orang lain. Tidak, itu beda tipologi manusia. Pertama, ya mereka cuma 2 orang dan betul-betul hanya 2 orang waktu itu. Sama lawyer mereka yang juga tidak terlalu tampak. Gampang dilindes. Tapi yang 3 ini tidak pernah 3. 3 ini di belakangnya itu ada satu gerakan yang perlahan-lahan itu mendukung. Dan ada media yang fanatik dalam pengertian positif, memberi dukungan. Ya, Jokowi tidak mengira ini. Apa yang membedakan Bambang Tri sama tadi Kang Sobari bilang nggak mau nyebut Gus Nur ya, nggak mau nyebut Gus ya, tapi Pak Nur ini yang kemudian mereka dulu sendirian mempermasalahkan yang sama. Sendiri dulu. Sedangkan hari ini trio RRT ini didukung oleh begitu banyak kalangan. Apa yang membedakan momennya atau kontennya? Apa yang membedakan dengan momentum menunjukkan masa Jokowi masih berkuasa. Saat itu ya, ketika Bambang Tri ya, masih powerful. Jokowi gerak begini aja ke polisi paham. Jokowi senyum, polisi paham. Iya. Nah sekarang Jokowi dan masih banyak audiens yang masih terbuai dengan sosok seorang Jokowi. Masih terbuai itu hari, sehingga tidak terlalu banyak orang yang pro kepada Bambang Tri. Bung Bambang, padahal Bung Bambang ini kehadiran dan sosoknya sekarang itu sosok yang powerful. Bambang Tri powerful, orangnya itu powerful. Mengakumulasi keilmuannya di bidang jurnalisme dipakai, tapi ada suatu naluri kemanusiaan tentang kejujuran, tentang keterbukaan, tentang apa-apa yang bohong. Beliau punya itu semuanya, ditelusur. Waktu itu lemah karena menghadapi hanya hampir sendirian menghadapi penguasa besar. Sekarang ini karena penguasa sudah digusur oleh trio RRT,
Makin Kayak longsor, suara Bung Bambang Tri menjadi tinggi iya. kualitasnya. Jadi kalau sekarang itu ibarat kisah H.C. Andersen itu The King with No Clothes itu. Hmm, Berarti sekarang orang semuanya pada udah tahu kalau raja ini ternyata bajunya nggak iya, pakai baju kan betul, kira-kira gitu ya. betul, Kekuasaannya ternyata semu gitu ya. betul. Dan ini berkaitan dengan nama kebenaran nih, Bung. Kebenaran itu berlaku pada suatu masa tapi tidak pada masa lain. Kebenaran yang sangat kuat belum berlaku zamannya Bambang Tri. Waktu itu belum berlaku. Karena yang berlaku itu kekuasaan. Sekarang ini meskipun Jokowi itu mati-matian menunjukkan kekuasaannya, yang berlaku dalam kesadaran publik ini kebenaran, kebenaran, kebenaran. Kebenaran itu bersuara keras. Iya. Sampai ketika Jokowi membuat satu omongan ngelantur, ada orang besar di balik 3 tokoh ini, itu tidak berlaku. Sama sekali tidak berlaku karena orang besar yang dituding itu kemudian membuat pernyataan, kalau kalian menuding, teruskan atau kalian akan mundur. Kalau teruskan, aku tuntut. Akhirnya mereka mundur. Jadi kemudian ada dalil. Dalam urusan kebenaran tidak dibutuhkan orang besar. Yang dibutuhkan orang benar. Iya. Orang benar yang berada di belakang mendukung-dukung trio RRT, itu benar orang benar. Itu lebih besar daripada orang besar. Orang benar. Bambang Tri ke bawah kesadaran tentang benar itu ke bawah sekarang. Iya. Bawah betul. Kasihan, beliau kasihan itu hari. Jadi Jokowi ketika menghadapi kasus RRT ini awalnya nggak menduga bakal Enggak sebesar ini gitu ya. enggak menduga. Karena dianggap sama kayak kejadiannya Bambang Tri, Dianggap begitu. gampang aja digilas sama hukum sama Gampang. Dia punya duit menyewa orang yang bisa menggonggong. Dengan gonggongan orang-orang itu aja dikira nanti orang udah takut. Kanjeng Roy itu, si Andi Aswan ngomong itu dibilang huk, 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 huk. Di studio malah ngomong gitu. Coba bayangkan aja. Kapasitas 3 orang itu per individu, kemampuannya melakukan perlawanan terhadap serangan itu dahsyat. Kalau saya ingat istilah wayangnya itu pilih tanding kayaknya. Pilih tanding. Itu pilih tanding. Sekti Mondroguno. Pilih tanding, betul. Betul. Itulah yang Jokowi tidak kira dan itulah yang Jokowi bayangkan bahwa dia punya kekuasaan pernah begitu powerful, akan selamanya powerful. Nah, itu dalam kesadaran kesadaran di dalam alam bawah sadarnya, dia akan mengira nggak akan apa-apa. Karena apa? Karena sudah diatur suatu mekanisme politik, Bung. Dasarnya juga sudah diatur. Gimana? Prabowo akan menjadi kelanjutan. Kalau Prabowo menjadi kelanjutan, dia kan itu artinya itu Jokowi dalam wujud Prabowo. Kira-kira macam gitu bayangannya dia. Tapi kan Prabowo selama ini nggak pernah bersuara apa-apa, kayak nggak ada kesan melindungi atau membela Jokowi dalam kasus ijazah ini. Nah, itu yang menyimpang dari senario kira-kira. Lagi-lagi Jokowi nggak memperhitungkan itu. Oh, sama sekali tidak. Akan ada senario yang mereka pokoknya you punya 5 tahun pertama itu kesinambungan dari aku punya. Dan jangan salah, bukan hanya kau sendiri, ini wakilmu, ini anakku. Dan ini kan udah rapi jali itu, Bung. Sudah menatanya sudah ini. Oh, rapi jali. Kuat tatanan, kuat perencanaan itu kurang lebih rapi jali, tapi dia tidak mengira satu hal, ada sesuatu yang bergeser dalam kacamata
dalam kamera orang banyak yang menyorot Jokowi. Kameranya itu kamera yang lebih jernih, lebih tajam dibanding yang dulu. Meskipun Jokowi bisa menyewa lah, menyewa hura-hura, menyewa apa segala rupa, tapi itu betul-betul tidak cukup. Tidak cukup ya. Tidak cukup. Dan saya sengaja menyampaikan ini, tidak cukup ini, supaya memang saya dalam omongan ini sengaja memberikan suatu sikap untuk mempengaruhi kesadaran orang yang begitu fanatik kepada Jokowi. Bung, kalau kita pendukung dalam batas nyoblos, itu sudah bagus. Dalam batas nyoblos, itu terhormat. Itu terhormatnya terhormat. Tapi kalau kita sudah berdatang sembah dan menyerahkan seluruh effort, seluruh loyalitas, seluruh keterampilan kita untuk membela dia, itu ada sebutannya lah itu. Apa itu? Sebutannya itu bukan karangan saya, karena kata itu sudah ada sebelum saya lahir. Penjilatan. Sebelum saya lahir, saya kira kata penjilatan sudah ada. Itu watak menjilat, Menghamba kira-kira gitu watak ya. menghamba, watak membatur. Itu kalau dilihat dari sudut tradisi lokal kita itu ada kata-kata itu. Kalau dilihat dari tradisi yang namanya kearifan dunia Islam, itu ada suatu pesan, kalau kalian itu golongan intelektual, janganlah mengetuk pintu pangeran. Nah, pangeran itu ya bisa Jokowi, bisa siapa konglomerat. Nggak pantas lah kira-kira. Nggak pantas. Silahkan pangeran ngetuk pintunya intelektual. Nah, itu kelihatannya cuma omongan, tapi sebenarnya itu aturan etik. Bung, yang namanya aturan etik ini berlakukah atau tidak? Itu ternyata tergantung pada beberapa hal. Beberapa hal itu yang mungkin yang paling utama itu tradisi akademik, Bung. Di suatu negeri macam Iran yang tradisi akademiknya itu mapan ribuan tahun, itu melahirkan pemimpin-pemimpin kayak Ali Khomeini ini, Bung. Ali Khomeini ini mau di selama 20 tahun terakhir, tidak. Karena Ali Khomeini melalui apa yang namanya tradisi intelektual, ditambah tentu tradisi intelektual itu juga bagian dari cara seorang pemimpin menampilkan diri. Apakah pemimpin itu mengadopsi gagasan asketisme atau zuhud? Pasti mengadopsi itu, dan itu ditampilkan dalam cara hidup sederhana. Hidup sederhana sebagai bagian dari tradisi intelektual. Tradisi akademik, tradisi intelektual. Bung, itu melahirkan seorang pemimpin yang pernah kita miliki. Zaman generasi tahun 45. Para pendiri bangsa ya. Para pendiri bangsa. Pak Agus Salim, hidupnya itu melarat-rat, tapi melarat materi. Mengenai jiwanya, Agus Salim berbicara berapa? 13 bahasa, dan fasih perdebatan di dunia internasional itu hilang sesudah generasi itu menjadi Orde Baru. Bung Karno dengan segenap karakter kepemimpinannya hilang. Itu kan bagian dari tradisi yang terkikis oleh mungkin sebutannya modernisme nomor satu, oleh yang kedua oleh authoritarianism militeristik, hilang itu semuanya. Nah, saya kagum kepada Ali Khomeini dalam hal tradisi intelektual, dalam hal beliau menampilkan diri sebagai pemimpin asketik. Dan hari ini ketika Jokowi kemarin membangun brand image-nya itu kan maunya seperti itu, Kang.
pemimpin yang sederhana, yang ini. Bahkan sampai hari ini kan kayak muncul masih dikampanyekan, rakyat itu masih berbondong-bondong loh ke rumahnya itu, ke Solo itu. Mhm, Bahkan mhm. kemarin ada yang Tahlilan mengganti apa namanya, Google Map-nya itu jadi tembok ratapan Solo iya katanya, iya karena iya orang ke iya sana iya. untuk menangisi. Nah itu apakah lagi-lagi apakah itu genuine apa hal yang hanya semua jadi permukaan aja, gimana? Itu kita tidak menduga bahwa orang sederhana, bahkan senaif dia bisa melakukan suatu tindakan politik yang seolah-olah dirinya itu begitu humble, begitu sederhana. Kira-kira Bung, sebenarnya ada sesuatu kekuatan yang memberi dia pengarahan, pengarahan. Jadi saya menduga ada suatu skenario Mmm, yang dia sebagai aktor tinggal menjalani perkara-perkara itu. Mari kita buktikan dengan beberapa data elementer. Ketika ketemu dengan Bank BDI, Bank Panda, ketemu dengan Bank Panda, Jokowi tidak tahu apa-apa. Sama sekali tidak tahu apa-apa tentang siapa-siapa dalam dunia politik iya, Indonesia. di Jakarta ya Mesti saat itu ya? di Jakarta saja dia tidak tahu. Lalu kekuatannya masing-masing itu apa, kita mesti bicara apa dan sebagainya. Poin-poin untuk dibicarakan itu pun tidak tahu. Bagaimana approach kepada Mbak Mega, dia tidak tahu. Itu diberi tahu oleh Iya, Panda. Itu artinya bahwa sebenarnya dia memang purely orang orang yang ya pakai pakai anu ya, ini bukan kutukan Bung, ini pada waktu paham. memulai karir ke panggung politik nasional ya, dari Iya, Solo. iya. Ketika mulai karir semacam itu, tapi kan kemudian dia diajari atau dia juga belajar dari sesuatu yang semua orang akan bisa. Jadi dengan omongan membangun dari pinggir. Tapi yang dibangun apa? Yang dibangun benda-benda. Benda-benda. Dan benda-benda semua yang itu begitu sederhana untuk diingat, begitu sederhana untuk dia banggakan. Dia punya pride itu sederhana. Lain hal kalau dia membangun toleransi. Itu kan agak abstrak itu, Bung. Lain hal kalau dia membangun relasi-relasi yang subtle, yang dalam, itu yang menyangkut urusan antar etnik, urusan antar Iya, kelompok agama, itu dia tidak akan nyampai. iya. Tidak akan nyampai. Yang abstrak-abstrak itu Enggak kira-kira gitu. usah, enggak usah. Jadi kalau ada suatu yang namanya skenario yang mencerai dia untuk itu, skenario itu memang cemerlang. Memang cemerlang. Betul-betul cemerlang karena dia bisa membuat orang yang tadi itu ya kita nyebutnya itu lunga-lungo begitu tapi bisa paham dengan apa ya, kesederhanaan caranya bekerja, kesederhanaan Iya, cara yang ditargetkan. Dan dia kan terus seorang presiden, saya mengamati agak spesifik. Tidak ada presiden-presiden sebelumnya yang menjadi teknisi sampai mengontrol ke tingkat lapangan ketika iya, Pak Menteri PU. PU menganukan ini bagaimana ini bagaimana. Loh, ini kan mestinya sudah tercapai bulan yang lalu. Mengapa ini sekian? Itu bukan presiden, Bung. Mandor. Mandor itu. Mandor. Itu bukan pekerjaan presiden. Meskipun ya kalau kita menggunakan logikanya para pendukung fanatik, nah itu kan ada gunanya. Biar Jokowi kerja gitu. membangun. Terus dia bilang, kalau kau mengkritik, kau jangan lewat di jalannya yang dibangun Jokowi. Nanti dulu Jokowi dan jegok ya keras-keras lah. Jokowi bangun apa?
bangun jalan mbahmu. Duitnya siapa? Ini duit kita itu. Kenapa kau larang lewat di situ? Nah, Termul, kawan-kawan yang terlalu fanatik kepada Jokowi, itu sampai membutatulikan kesadaran politik itu. Itu, Bung, yang namanya kultus individu, itu zaman tahun 66 atau sejenis itu saya masih kelas awal SD, itu di sekolah itu ada ceramah-ceramah, ada apa, dan ada mengundang mahasiswa dari tempat jauh dan mengkritik ada keputusan MPR begini atau kita harus berkiblat pada keputusan MPR yang ini dan seterusnya. Di situ tuh ada bagi kita sesuatu yang mengutuk namanya kultus individu. Di zaman sesudah itu, kultus individu kepada Soeharto itu tidak pernah ada orang yang menyinggung. Kultus Soeharto dijilati oleh onderdil-onderdil di dalam Golkar. Para pemimpin keren-keren kalau ngomong di luar, tapi begitu berhadapan dengan Soeharto yang jilati sepatu, jilati kultus semacam itu, tidak ada yang mengkritik. Sampai kemudian Soeharto diganti, tidak pernah ada suatu kamera yang menyorot bobroknya mentalitas para kader, mentalitas kepemimpinan para kader, dan kepemimpinan Soeharto yang semuanya itu merusak, itu tidak pernah menjadi isu politik. Sampai kemudian lahirnya si Jokowi, ini lahirlah orang-orang, ya beberapa kan orang terpelajar ya, beberapa itu orang terpelajar. Rektor, bahkan rektor kampus paling gede itu kurang apa waktu itu? Paiman. Paiman. Nah, orang-orang itu saya tidak begitu tahu persisnya apakah perkara jabatan atau perkara kenyamanan-kenyamanan lain. Kalau mereka hanya bicara kenyamanan, seperti halnya saya bicara kenyamanan karena menempatkan diri dalam barisan dari kekuatan yang benar yang mengkritik apa-apa yang tidak benar. Saya menjadi pendukung Jokowi, itu dukungan yang sama persis dengan para akademisi pada umumnya, berjuta-juta orang, dan dukungan saya persis sama dukungannya rakyat Indonesia pada umumnya. Saya nyoblos. Saya juga. Ya, dukungan saya nyoblos, dukungan saya memilih dan tidak saya perdekat secara personal kepada Jokowi. Bahkan apalagi menjadi kultus gitu, hanya mendekat aja enggak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya pernah ketemu Jokowi 3 kali. Itu dalam rombongan yang namanya budayawan, itu 2 kali di istana dan 1 kali di luar istana. Ya kita ngomong begini, ngomong terbuka, tidak ada yang bisik-bisik. Jadi tidak ada yang membisikkan proyek, ya setahu saya. Tapi kalau ada orang yang nyari proyek, saya tidak tahu. Moga-moga tidak. Itu artinya kita punya dukungan, itu dukungan kelompok supaya Jokowi menjadi lebih sensitif secara kultural. Nah, pemimpin yang dicerai tambahan-tambahan sensitivitas budaya macam gitu, itu akan membuat dia menjadi sensitif dalam urusan relasi-relasi antar kelompok, antar budaya, antar etnik, itu akan penting. Dan kita tidak bisa disebut bagian dari zaman itu namanya apa. Termul itu ya. Termul ini belakangan. Belakangan ya. Termul itu istilah yang dipakai untuk kalangan yang memang dibayar. Ini belakangan ini datangnya. Iya, karena kan per hari ini rasanya memang hampir tidak ada lagi kelompok yang, kalau bukan kelompok pendukung yang tanda petik dibayar tadi, itu yang membela mati-matian kan soal ijazah. Nggak ada. Bahkan sampai hari ini partai-partai pendukungnya dulu yang biasanya paling kuat untuk membela, senyap. Itu kan tidak ada yang bersuara. Senyap. Gitu. Nah, kira-kira terus kemudian dengan konstelasi hari ini Jokowi sudah tidak lagi efektif menggunakan kekuasaan untuk menekan suara trio RRT ini. Ujungnya nanti kasus ijazah ini seperti apa, Bung?
seperti kita saksikan dalam peristiwa terakhir di sidang lawsuit di Solo, itu digambarkan temuannya Bung Bonatua Silalai itu sedemikian powerful, sedemikian meyakinkan persidangan. Itu kuat. Nah, Kanjeng Roy hadir di situ menyaksikan, menjadi saksi ya, sebutannya macam saksi atau macam gitu di bawah, dan menunjukkan ijazah ini begini, ijazah ini begini berdasarkan keahlian. Yang para hakim tidak paham, yang enggak apa, memang ini perkara yang lain, jadi hakim dan jaksa enggak paham dan dijelaskan itu. Itu menjadi begitu meyakinkan. Saya kira kalau tidak salah itu Dr. Tifa dan Dr. Rismon. Dr. Rismon bersaksi di situ. Nah, kesaksian berdasarkan keahlian, bukan kesaksian yang memang mau memprovokasi kebenaran kepada sidang, sama sekali tidak. Itu yang terakhir itu begitu meyakinkan, sampai kemudian kawan-kawan itu dituduh meloncat pada kesimpulan. Meloncat apa? Kan waktu saya di Aiman, Bung Aiman, rakyat bersuara itu kan saya dikejar. Bagaimana dari sudut metodologi kalau seorang peneliti tidak mewawancarai subjek si peneliti? Ya saya bilang subjek penelitian itu materi namanya ijazah. Tapi dikejar ya, tapi ijazah itu kan ada yang punya. Saya tidak pandai bertengkar seperti orang-orang, tapi saya bilang 3 tokoh ini tidak mewawancarai Jokowi karena pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya teknis. Nanti itu kan Jokowi akan dipanggil di sidang. Keaslian atau ketidakaslian ijazahnya akan dibuktikan di sana. Nah, begitu. Terus tapi sidang belum ada. Oke. Sidang belum ada. Itu Bang Rasman itu legalis formalis, dia punya pertanyaan yang gue bilang Jokowi itu sudah mewakilkan kebenaran tentang dirinya ke Polda. Itu Jokowi itu Polda itu. Tapi oleh para peneliti tidak dipercayai. Maka para peneliti ke Gajah Mada. Karena Gajah Mada adalah kebenaran tentang Jokowi, apakah melindungi Jokowi, apakah menyatakan dirinya sendiri atau apa. Tidak dipercaya. Lalu ngomong rektornya dan wakilnya, dan seterusnya lah rangkaian ijazah, rangkaian bagaimana ijazah ditulis, bagaimana kuliah, bagaimana seluruhnya itu Jokowi. Seluruhnya itu sudah Jokowi. Jadi kalau bertanya itu belum wawancara Jokowi, itu cara berpikir legalis formalis. Jokowi itu sudah diwawancari melalui itu tadi itu Polda, Gajah Mada, lalu kawan-kawan kuliah, kawan-kawan KKN, dan sebagainya itu sebenarnya itu udah Jokowi. Nah, sedemikian rupa mereka gigih melakukan suatu yang sebenarnya itu sifatnya itu explorative research. Eksploratif. Karena explore dari sini ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Dan orang-orang yang tidak paham, ijazah yang dicari, yang mau diteliti, kok tiba-tiba meneliti skripsi, tiba-tiba nanya soal KKN. Orang yang nggak tahu. Dan ya kita mungkin harus minta maaf pada mereka bahwa orang-orang yang di dekat Jokowi memang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang perkara-perkara yang dibela. Sampai kemudian orang yang melakukan riset termasuk meneliti skripsi itu pun dianggap salah. Ya karena mereka nggak tahu. Nah, maksudnya apa? Begitu Jokowi tidak berkuasa, begitu semplementenya para pendukungnya itu, Bung.
begitu tidak bisa memilih orang yang betul-betul baik. Dan itu nambah keruntuhan, Hmm. nambah keruntuhan, Mempercepat ya. mempercepat, mempercepat. Dan keruntuhan sekarang ini, keruntuhan itu sungguh sudah dekat, sudah tampak Iya, gejala-gejala. makanya apa end game-nya ini kalau khususnya isu ijazah ini bagi Jokowi end game-nya seperti apa? End game-nya tinggal akan tampil siapakah yang benar antara trio RRT dan Jokowi. Kalau trio RRT ini benar bahwa Jokowi punya ijazah itu memang palsu. Dan gejalanya seperti itu, gejala KDP-nya palsu itu, maka Jokowi harus dituntut 10 tahun. Karena menggunakan ijazah palsu, penipuan. Nah, kita tidak tahu bagaimana hukuman 10 tahun itu akan berlaku apa tidak. Ini bukan menghukum Jokowi karena kedudukannya sebagai presiden menyimpang ini dan itu. Ini menghukum Jokowi sebagai warga negara, sebagai sarjana yang punya ijazah. Jokowi sarjana, punya ijazah, tapi ijazahnya palsu dan dia memalsukan. Itu beda sama hukuman kepada presiden misalnya, presiden kok korup, ini korup, ini korup, ini. Ya diadili tapi nggak dihukum. Itu kalau itu menyangkut presiden. Kalau ini menyangkut Jokowi individu, Jokowi in person. Nah, kira-kira Jokowi gemetar lah itu. 10 tahun. Kira-kira kalau pengadilan tidak punya keberanian, umpama Prabowo pun tidak punya sesuatu yang namanya kekuasaan yang bisa membenarkan, nggak apa-apa. Negeri ini bukan punya Prabowo. Penguasa negeri ini kan bukan Prabowo. Penguasanya kita-kita ini. Jadi akan ada gerakan menuntut keputusan pengadilan Jokowi dihukum 10 tahun, laksanakan. Kita nggak mau tahu bagaimana, pokoknya kita ingin melihat Jokowi masuk suatu bui, entah di mana. Rakyat akan menuntut itu. Dan kalau itu yang terjadi, Bung, bangsa kita ini kira-kira dari sudut demokrasi itu bergerak perlahan-lahan agak ke atas. Kualitasnya agak meningkat kira-kira gitu ya. Kualitasnya meningkat dan kita ini makin terhormat. Bukan karena kita berbahagia ada orang yang dihukum, bukan, tapi bahwa kebenaran ditegakkan. Khawatirnya kan ada salah satu pameo kekuasaan Jawa itu yang mikul dhuwur mendem jero kan gitu. Kalau ada mantan pemimpin yang kemudian dia punya apa namanya dosa gitu ya, ya sebisa mungkin kita tutupi gitu. Enggak, saya masih punya bisa. jasa ya kita angkat-angkat gitu. Saya masih bisa menggunakan itu dalam pengertian kalimat semacam itu, tapi maknanya beda. Saya harus fair kemudian menanyakan, kalau ternyata terbukti yang ijazahnya Jokowi itu ternyata benar, end game-nya gimana? End game-nya trio RRT yang masuk penjara karena dianggap memfitnah. Mereka akan dihukum ya setahun atau malah kurang dari setahun atau beberapa bulan. Ya sudah itu fairness. Itu demokrasi, itu hukum tegak. Hukum kan the best mechanism for democracy. Law, orang bilang law is the best mechanism for democracy. Ukurannya belak-belakan jelas. Ya sudah itu. Kalau mereka dihukum ya saya akan ikut wirawiri ya, bawa teh kopi ke teh kopi. Kalau perlu saya ikutlah tidur di lantai. Iya, karena saya membela, saya menunjukkan suatu apa yang namanya responsibility ya. Iya. Bahwa mereka maju itu sebagian karena saya juga mendukung, ada mendukung. Ya kalau yang lain-lain tidak ikut menemani, aku akan menemani. Tapi itu jauh dari
Pertama mungkin sebutannya asumsi, yang kedua bukan lagi asumsi melainkan perhitungan, melainkan kalkulasi akademik tentang sejarah terbentuknya ijazah semacam itu, ada bau-bau busuk, pasar pramuka dan sejenisnya, dan ada tanda-tanda yang menguatkan analisisnya Kanjeng Roy. Ini begini, ini begini, ini begini dari satu sudut itu. Dan Dokter Tifa berbicara tentang neuroscience itu menjelaskan kebohongan apa segala, ada respon. Tiga kekuatan itu menyatu dalam satu kekuatan mempertanyakan kebenaran sesuatu yang memang hak untuk ditanyakan. Ya ditanyakan. Itu kembali kepada suatu kenyataan, Bung. Saya kira kita belum punya suatu tradisi akademik yang cukup kuat yang bisa dipancarkan dalam dunia politik. Ya, sepakat itu. Itu Bahwa kemudian sebuah keingintahuan untuk mencari kebenaran sebuah masalah itu bukan sesuatu objek kriminalitas. Seharusnya itu inquiry itu seharusnya didorong. Terakhir, Bung, pertanyaan terkait dengan isu ijazah ini. Bahwa kemudian kan proses ini masih akan tergantung pada pengadilan. Bahkan kepolisian juga belum melimpahkan ini secara keseluruhan kepada kejaksaan. Sehingga ada aspek-aspek yang masih sangat mungkin peran Jokowi itu ada di situ. Meskipun kemarin kita diberi sedikit secercah harapan, misalnya ketika pengadilan KPI itu, Komisi Informasi itu membuka ijazah yang kemudian dipakai untuk persyaratan pencalonan itu kan. Kira-kira kalau pas zamannya Jokowi kan nggak mungkin itu kita membayangkan KIP berani membuka itu kan. Tapi kan itu terjadi itu kan. Artinya ada sedikit harapan. Tapi kemudian di pengadilannya sendiri, apakah Kang Subari masih yakin bahwa mereka akan dalam tanda petik tidak terpengaruh oleh kekuasaannya Jokowi gitu ya untuk kemudian menyidangkan ini dengan seadil-adilnya gitu. Ini urusannya tidak bisa diletakkan pada yakin itu betul. Pada yakin itu sendiri. Urusannya itu tidak usah setinggi itu, melainkan pada beberapa gejala. Gejala keterbukaan, gejala orang berani ngomong apa adanya. Kok KPI kan belak-belakan berani banget itu. Waktu sidang live itu menarik sekali kan bagaimana. Ya, KPI terbuka sekali. Dan ketika orang Solo mengatakan dokumen sudah dimusnahkan dan sebagainya, ya ditelusur undang-undang pemusnahan dokumen itu berapa lama. Mereka setahun, padahal itu mestinya 5 tahun dan sejenisnya. Itu hal-hal teknis, hal-hal teknis yang bagi kita menarik, namun orang kayak saya tidak paham betul urusan-urusannya. Namun sebagai sesuatu yang bergerak. Ini bagian dari apa yang kita sebut gerak kesadaran sejarah, Bung. Bolehlah kita mengutip Goro-Goro dulu, Bung. Goro-Goro itu bahasa sastra Jawa. Goro-Goro terjadi yang menjadi pusat gelombangnya Goro-Goro Triwererte ini. Ini pusat gelombang yang menimbulkan Goro-Goro, dan Goro-Goro mohon dipahami jangan dianggap sebagai sesuatu yang buruk sifatnya. Goro-Goro adalah gejala alam yang menandakan bakal terjadinya perubahan tata aturan dan zaman. Nah, kalau tata aturan dan zaman itu yang berubah, itu sebutannya terjadi oleh Goro-Goro. Mungkin orang yang tidak paham ungkapan Jawa tidak bisa mudah percaya. Saya akan sajikan dengan ungkapannya Marx bahwa gerak kesadaran sejarah itu terjadi ketika instrumen sejarah muncul. Namanya praksis revolusioner itu. Praksis revolusioner bergerak. Dan itu tidak bisa dibendung gitu. Siapa yang bisa membendung? Karena itu arus gelombang alam.
Kira-kira macam gitu. Dan pada waktu itu terjadilah apa yang diungkapkan Bung Karno, akan ada orang yang tertindas oleh roda revolusi. Digilas. Oh, ya. Digilas oleh gerak roda revolusi, Bung. Iya, iya, iya. Kira-kira macam gitu. Iya, iya. Kang Sobari, terima kasih banyak. Sangat Iya, menarik iya, pembahasan iya. tentang ijazah ini karena kita jadi lebih memahami secara utuh gitu bagaimana kemudian ternyata dinamika perdebatan tentang ijazah ini bukan sesuatu yang di kacamatanya Kang Sobari bukan sesuatu yang dia duga dari awal gitu. Iya, iya, Ternyata dampaknya iya. segede ini bahkan kemudian memicu goro-goro tadi ya. Ini goro-goro dalam konsep pewayangan ya, bukan Iya. bukan huru-hara dalam pengertian Bukan, bahasa gitu ya. bukan, Bahwa bukan. kemudian dengan Betul. goro-goro ini akhirnya memicu fraktal atau patahan sejarah yang itu kemudian ya membawa kita ke sini gitu. Dan Betul. Kang Sobari masih percaya bahwa bahkan pengadilan pun polisi ya akan mengikuti arus sejarah Akanlah. ini. Karena kalau enggak ya nanti akan dia digilas gitu ya, kira-kira gitu ya. Oleh roda revolusi. Oleh roda revolusi gitu ya. Kang Sobari terima kasih banyak. Oke. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila.